mamati khair lakum. Hidupku itu baik buat kalian, wafatnya pun baik buat kalian. Singkat hadis ini, wafatnya baik buat kalian karena amal kalian tu'rad ilayya, disampaikan kepadaku. In wajadtu khairan, apabila aku dapati amalan itu baik, maka fahmidullah alaihi, aku bertahmid, bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau amal buruk itu sampai kepadaku, astaghfirtu, maka aku mintakan ampun. Namun di sini jangan sampai kemudian meremehkan Nabi. Wes nggak apa-apa kita maksiat, wes nggak apa-apa kita meninggalkan kewajiban Nabi mengampunkan dosa-dosa kita. Jangan. Ini berarti orang yang nggak tahu diri. Kita malu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya amal-amal yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW tentunya kita mengharapkan baik terus. Sekarang kita mengadakan maulid Nabi Muhammad, bersolat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita bisa sholat subuh berjamaah. Amin. Masjid ramai. Amin. Kalau bisa tahajud. Amin. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita ingin mendapatkan maqam mahmud, kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara bagaimana untuk mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah taala, dia nggak mau tahu atau kurang tahu. Kalau kurang tahu, ini majlis taklim. Dijelaskan tadi, fatahajjat, hendaknya engkau tahajud. Walaupun ini maksudnya adalah Nabi Muhammad, tapi juga umatnya diajak untuk tahajud. Nafilatan lak, sebagai tambahan buat kamu. Bagi Nabi tafsirnya nafilatan lak, tambahan wajib buat Nabi. Nafilatan lak, tambahan wajib buat engkau. Tapi umatnya Nabi tambahan sunnah buat engkau. Gak wajib, tetapi ini adalah keuntungan buat kita. Nafilatan lak asa ayat ataka rabbuka maqama mahmuda. Dengan itu mudah-mudahan engkau bisa mendapatkan maqam mahmud. Di sini adalah Nabi Muhammad SAW mendapatkan maqam mahmud. Kenapa dikatakan mahmud? Karena Nabi Muhammad terpuji, dipuja dan dipuji oleh makhluk yang awalun wal akhirun, yang pertama dari Nabi Adam sampai akhir. Karena mereka di mahsyar cari orang-orang yang bisa menghentikan, menyelesaikan persoalan hari kiamat. Dan ternyata tidak ada satupun, bahkan para rasul, bahkan ulul azmi minar rusul, tidak ada yang bisa. Hanya Nabi Muhammad SAW. Semuanya mengatakan nafsi, nafsi, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan ummati, ummati. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka apabila kita mengikuti sunnah Nabi, tentunya membuat girang Nabi Muhammad. Kita sering mendengar hadis, siapa orang yang akan dekat dengan Nabi Muhammad? Dalam riwayat dua, orang yang akan dekat dengan Nabi Muhammad ialah orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi Muhammad. Tadi berapa kali kita sholawat? Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sholawatnya kita sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum ini majlis yaumil qiyamah aktsarukum aliyas shalah. Sesungguhnya yang paling kucintai, yang paling dekat nanti di hari kiamat ialah orang yang paling banyak sholawat kepadaku. Maka kita diperintahkan sholawat. Coba dijawab, apa hukumnya kita sholawat tiap harinya? Apa hukumnya kita sholawat kepada Nabi Muhammad? Hukumnya adalah wajib, bukan sunnah, wajib. Setiap hari kita wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya ada yang tanya, kenapa wajib? Karena sholat kita 5 waktu yang diwajibkan kepada kita itu nggak sah sholatnya kita kalau tidak sholawat kepada Nabi Muhammad.
Sedangkan sholat itu ada yang sekali bersalawat yaitu subuh, yang lainnya 2 kali. Berarti berapa kali? 9 kali. Apalagi kalau dia tambah qobliyah, ba'diyah, apalagi dia tambah dengan sholat-sholat yang mau dia tambah. Dan ada satu hadis yang menarik, man shalla 'alaiya mi'a marrah qadallahu lahu hajah mi'ah hajah. Tahu kamu? Siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka 100 hajat akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala padanya. 30 hajat untuk hajat dunia dan 70 hajat untuk akhirat nanti. Kita jangan sombong atau jangan pura-pura nggak tahu nanti hari kiamat bagaimana keadaannya. Di dunia saja masih banyak hajat, di dunia masih banyak hal yang kita minta. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini hajatnya kita dikabulkan, amin. Barangkali yang punya hajat utangnya belum lunas, mudah-mudahan lunas ya. Barangkali yang belum kawin, mudah-mudahan dapat. Barangkali ingin tambah, bukan tambah kawin, tambah mahabbah, tambah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dikabulkan. Barangkali ingin punya rumah, mudah-mudahan diberi rumah. Barangkali yang ingin usahanya lancar, mudah-mudahan lancar. Ini berapa hajat? Kalau saya sebutkan 30, nggak selesai. Apalagi nanti di akhirat 70 hajat. Di antara hajat yang paling tinggi, coba sebutkan. Kalau nggak bisa sebutkan, Habib Abdullah Al-Haddad sudah menyebutkan. Hajatan fi nafsi ya Rabb faqdiha ya khairul qadi. Coba kita bersama-sama ikuti. Hajatan fi nafsi ya Rabb faqdiha hajatan fi nafsi ya Rabb faqdiha ya khairul qadi. Penuhilah ya Allah hajatku ini. Al-Habib Ahmad bin Zain Habsyi muridnya ingin tahu di hatinya Habib Abdullah Haddad itu hajat apa yang diinginkan. Kalau kita mungkin tadi hajatnya yang disebutkan ingin kawin, ingin tambah kawin, ingin usahanya lancar, itu nggak usah diminta. Orang kafir saja rezekinya bertambah, rumahnya banyak, betul, istrinya cantik-cantik, betul. Gak usah diminta, dunia itu gak usah diminta. Karena dunia itu pintu akhirat, anaknya akhirat. Kalau minta pintu, anaknya haram ibunya. Itu secara hukum. Siapa yang mendapatkan ibu, pasti nanti dapat anak. Ajib ini kaidahnya ajib. Jadi gak usah. Lihat Habib Abdullah Haddad. Dan ini kecerdasan muridnya menanyakan, apa hajahnya wahai guruku? Yang dimaksudkan tadi hajat fi nafsi ya Rabb faqdiha ya khairul qadi. Al-Habib Abdullah Haddad menjawab pertanyaan muridnya, hajatku adalah surga firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi siapa yang sholawat 100 kali, maka akan dipenuhi 100 hajat, 30 hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Mudah-mudahan dipenuhi hajat ini. Amin. Bagaimana kalau 1000 kali? Bagaimana kalau 10.000 kali? Maka janji Nabi Muhammad insya Allah akan terwujud. Ialah orang itu menjadi yang paling kucintai dan yang paling dekat nanti di hari kiamat. Hadis yang kedua, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling bagus akhlaknya. Jangan sampai kita mengedepankan ilmu tapi ilmu kosong. Lihat iblis, ilmunya sudah tinggi. Lihat Bal'am Ba'urah, ilmunya sudah tinggi. Lihat Qarun, Qarun itu ilmunya paling tinggi setelah Musa, Nabi Musa dan Harun. Tapi ilmunya tidak diamalkan.
Dan mudah-mudahan kita hadir di majlis maulid, selain kita ingin dengarkan salawat dan ujian-ujian Nabi Muhammad, juga kita ingin mendengarkan ilmu-ilmu daripada ilmu agama. Namun pengamalan yang paling penting, karena mengamalkan ilmu itu adalah akhlak. Tapi jangan meremehkan ilmu. Bagaimana orang itu mau akhlak kalau nggak punya ilmu? Sehingga jangan sampai sepi pengajian-pengajian. Pernah Nabi Muhammad SAW ketika masuk masjid, di situ ada majlis zikir, di situ ada orang-orang sholat, di situ ada orang-orang lagi baca Quran, di situ ada pengajian, dijelaskan halal haram. Nabi Muhammad memilih majlis taklim. Karena Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu mu'alliman. Karena aku diutus untuk ngajar. Karena kalau ini sudah ilmunya beres, ngajinya beres. Coba perhatikan ngajinya kita, bacanya kita. Berapa syaddah di dalam surat Fatihah? Kadang nggak ngerti. Fatihahnya belepotan, Fatihahnya asal-asal. Bagaimana sholatnya akan diterima kalau Fatihahnya masih belum benar? Ha sama ha nggak ngerti, shod sama sin nggak ngerti. Hati-hati, jangan remehkan ilmu. Sampai Abu Hurairah mendatangi pasar. Hei orang-orang pasar, kenapa kalian berada di sini? Sementara warisan Nabi lagi dibagi-bagi di sana. Maka orang-orang pada tanya, karena mereka pencinta Nabi, ingin tahu apa peninggalan Nabi. Mereka berdatang kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Ini namanya nyaris tak terdengar. Nama-nama pemain bola malah dihafalkan. Abdurrahman bin Sakhar. Karena cinta dengan kucing, Rasulullah mengatakan, apa itu? Kucing ya Rasul, kucing kecil. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah. Sejak itu sahabat memanggilnya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, peninggalan Nabi SAW tadi dibagi-bagi. Kenapa kalian berada di sini? Mereka pada datang kepada Abu Hurairah. Apa itu yang kamu? Sudah sana. Di mana? Di masjid. Mereka pada datang ke masjid. Abu Hurairah diam di tempat. Karena mereka pasti akan kembali dan pasti nyari-nyari dirinya. Betul. Gak lama kemudian kembali dan nyari dirinya dan menanyakan, mana? Kami ke sana, ke masjid, gak mendapatkan apa-apa. Peninggalan apa itu? Dari Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah balik bertanya, masa kamu ke masjid tidak mendapati apa-apa? Gak menjumpai apa-apa? Gak menjumpai siapa-siapa? Iya. Mereka menjawab, kami mendapati ada orang lagi sholat, ada orang lagi zikir, ada orang lagi ngaji, ada orang lagi taklim belajar. Kata Abu Hurairah, itu peninggalan Nabi. Karena Nabi itu gak meninggalkan harta. Yang meninggalkan harta itu korun, harta karun. Nabi gak meninggalkan harta karun. Korun yang meninggalkan. Nabi Muhammad meninggalkan ilmu. Itu harta karun. Ini ilmu Nabi, ini akhlak Nabi, ini syariatnya Nabi, ini akidahnya Nabi. Itu yang harus kita cari. Mudah-mudahan di malam ini kita mendapatkan ilmu Nabi, akhlak Nabi, akidah Nabi, syariat Nabi, sehingga kita semuanya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, mumpung ini doa-doanya kita insya Allah dijabahi. Masya Allah, para habaib, para alim ulama datang di sini, hatinya semuanya insya Allah masih diberkahi dan doanya kita dikabulkan. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa hidayat yang berubah keadaan. Tetapkanlah kami berada pada akidah, berada pada hati yang lurus, masih bersama Nabi Muhammad. Allahumma ya muhawwil hal, hawwil halana ila ahsan hal, wa hidayat yang berubah keadaan. Rubahlah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbak. Ya Allah, kami cinta kepada Engkau ya Allah,
Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar Engkau memberikan rezeki kepada kami, cinta kepada Engkau dan cinta kepada orang yang mencintai Engkau, yaitu daripada Nabi, para Rasul, para Siddiqin, wa syuhada salih. Dan mudah-mudahan kita semuanya diakui umatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi sebaik-baiknya umat Muhammad. Dan mudah-mudahan kita dicintai Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, diwafatkan dalam keadaan ajaran Nabi Muhammad, diwafatkan dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hati kita penuh cinta dengan Nabi Muhammad, di mahsyar bersama Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin, bi rahmatika ya rabbal alamin. Walakum fikum. Dan mudah-mudahan di sini kita semuanya memenuhi panggilannya Habib Muhammad bin Shadiq Musawa. Mudah-mudahan kita semua bersama ya ikut merayakan Maulid Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad bin Shadiq Musawa mendapatkan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah dan keluarga yang dijaga Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.